Dalam berbagai kasus korupsi dan pencucian uang, perampasan aset sebenarnya telah dilakukan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa perkara bahkan menunjukkan keberhasilan negara dalam mengambil kembali harta hasil kejahatan. Namun dalam praktiknya, pengembalian aset hasil tindak pidana belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena peraturan perampasan aset masih bersifat sektoral dan bergantung pada undang-undang lain, sehingga penerapannya terbatas pada kondisi tertentu. Padahal dalam kejahatan yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, penguasaan terhadap aset hasil kejahatan menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peraturan perampasan aset yang lebih menyeluruh melalui undang-undang khusus. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan mengulas perampasan aset sebagai salah satu instrumen dalam penegakan hukum pidana. Pengertian dari perampasan aset. Perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih permanen harta kekayaan yang berasal dari, digunakan untuk, atau berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana khusus, perampasan aset tidak hanya diposisikan sebagai pidana tambahan, melainkan sebagai sarana utama untuk menghilangkan hasil kejahatan. Dalam perkembangannya, perampasan aset tidak lagi berfokus pada pelaku sebagai subjek hukum, melainkan pada harta kekayaan sebagai objek hukum. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kejahatan ekonomi, tujuan utama pelaku adalah memperoleh keuntungan finansial, sehingga penghilangan aset hasil kejahatan menjadi salah satu langkah yang paling efektif. Tujuan perampasan aset ada 5. Yang pertama, untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, memulihkan kerugian keuangan negara. Yang ketiga, mencegah pemanfaatan kembali hasil kejahatan. Yang keempat, memberikan efek jera yang lebih nyata. Serta yang kelima adalah menegakkan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku. Selanjutnya ada dasar hukum perampasan aset. Pengaturan perampasan aset di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perampasan aset diatur sebagai pidana tambahan terhadap harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum yang lebih luas melalui mekanisme penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan. Sampai saat ini, di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perampasan aset, sehingga penerapannya masih bergantung pada ketentuan yang tersebar tersebut, serta merujuk pada instrumen hukum internasional seperti UNCHARJ. Model perampasan aset terbagi atas 2. Yang pertama yaitu model berbasis pemidanaan. Model ini mengharuskan adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana. Aset dirampas sebagai hukuman tambahan ditunjukkan kepada orang yang terbukti bersalah. Model inilah yang saat ini umum berlaku dalam undang-undang di Indonesia, misalnya sebagai pidana tambahan dalam UU Tipikor. Yang kedua ada model tanpa pemidanaan. Model ini memungkinkan aset dirampas tanpa harus menunggu atau membuktikan kesalahan pidana dari pemiliknya. Fokus pembuktian dialihkan kepada aset itu sendiri dan negara membuktikan bahwa aset tersebut secara substansial terkait dengan tindak pidana. Model ini diyakini lebih efektif karena mampu menjangkau aset yang disembunyikan, dialihkan atau aset yang pemiliknya tidak dapat diadili, misalnya karena melarikan diri ataupun karena meninggal. Selanjutnya ada contoh kasus. Menurut putusan nomor 117/2024/PNLSM, dakwaan terhadap Mehedin bin Nurdin, TPPU yang digunakan merupakan hasil dari kejahatan narkotika. Dakwaan ke-1 primer, pasal 3 Jo pasal 10 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu jaksa menuntut pidana penjara 20 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan dakwaan subsidiar jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun. Dan berikut adalah aset-aset yang dinyatakan dirampas untuk negara. Berdasarkan pembahasan mengenai perampasan aset, menurut saya, penegakan hukum pidana tidak cukup apabila hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, selama hasil tindak pidana masih dapat dikuasai atau dinikmati. Tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan melindungi kepentingan negara belum sepenuhnya tercapai.
Maka, pengaturan perampasan aset yang saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan menimbulkan keterbatasan dalam praktik menegakkan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang jelas, terpadu, dan kuat untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan. Dengan adanya undang-undang tersebut, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan serta mampu memberikan perlindungan yang lebih nyata bagi kepentingan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.